Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih sama aku, Empit Tarot. Nama Instagramnya @empit_tarot. Kali ini aku tidak membacakan pilih kartu ya, karena aku tidak membacakan kartu tarot, tapi aku lebih membacakan dengan batu Mesir nih teman-teman. Aku tidak membacakan personal dalam arti gini, kamu harus bayangkan dia tidak. Tapi aku membacakan secara general gambaran untuk teman-teman semua ya. Ini untuk teman-teman semua. Jadi ibarat kata buat teman-teman ke depannya seperti apa. Nah, ini aku akan bacakan secara general dari batu Mesir aku. Aku akan fokuskan dari beberapa hal yang aku kocok itu ada gambaran apa. Nah, pastikan teman-teman akan bertanya batu Mesir itu apa sih? Sebenarnya sama aja seperti kartu tarot. Batu Mesir ini aku melihat untuk gambaran kedepannya dari sisi sifat, karakter, atau apapun itu usahanya gitu. Itu yang istilah kasarnya aku nanti mau lihat dari batu Mesir ini. Jadi ini batu Mesir bisa kelihatan dari sebuah usaha, pekerjaan, terus udah gitu apakah di dalam diri kalian ada yang menjaga dan lain-lain. Oke teman-teman, nah ini gambaran batu Mesirnya. Jadi kalau aku membaca lebih keseluruhan, jadi teman-teman boleh teman-teman bayangin pasangan teman-teman atau untuk teman-teman sendiri juga nggak apa-apa. Jadi semoga ini bisa sedikit membantu teman-teman untuk gambaran usaha. Oke teman-teman, sekali lagi aku ingatkan, fokuskan diri teman-teman, buat ini sebagai sebuah petunjuk teman-teman apa langkah yang harus teman-teman ambil. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Fokus, saya akan kocok 10 kocok. Saya akan kocok gini, saya akan hitung 10 kali atau lebih dari 10. Dan untuk teman-teman sambil saya kocok, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share, nyalain loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, satu lagi aku baru ingatkan, dari batu Mesir ini yang keluar gambarnya atau tulisannya itu yang aku akan jelaskan ya, yang ketutup itu tidak aku jelaskan. Oke teman-teman, ini aku akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Batu Mesir. Wow, agak sedikit sih kalau aku lihat, tapi ya tidak apa-apa lah ya. Oke. Oke, ini masih ada yang kebuka. Oke, hanya kebuka berapa ini? 8 ya dari 24. Oke, aku akan mulai jelaskan satu persatu teman-teman. Enggak satu persatu sih, saya lebih membaca secara keseluruhan aja ya. Oke, yang aku lihat pertama itu adalah teman-teman harus lebih kreatif lagi dalam hal bekerja. Artinya kreatif itu adalah harus lebih menunjukkan sisi dimana kalian itu bisa profesional. Karena gini teman-teman, bukan aku menakuti teman-teman ya, untuk zaman sekarang pun kita mencari pekerjaan itu susah. Nah untuk itu gimana sih saat ini, baiknya adalah gimana caranya bertahan aja dengan pekerjaan itu. Nyaman atau tidak nyamannya teman-teman jalanin aja dulu, karena insya Allah di balik itu semua pasti ada rezeki baik buat teman-teman. Nah makanya di kartu aku di batu aku di sini difokuskan untuk kreativitas, mawas diri, tetap harus fokuskan diri dan profesional. Jadi istilah kasarnya teman-teman harus bisa profesional, hati-hati, dan mawas diri. Karena pasti dari segi pekerjaan membentuk sisi dimana ya pasti teman-teman akan dinilai gitu, baik dan buruknya teman-teman seperti apa dalam hal bekerja ya. Terus aku juga lihat yang kedua itu adalah akan ada sebuah kebenaran yang terungkap atau rahasia yang terbongkar yang selama ini mungkin teman-teman tidak tahu. Contohnya apa sih Bapit? Sebentar, saya iklan dulu. Nah, contohnya itu apa? Sebuah kebenaran atau rahasia yang terbongkar itu pertama adalah bisa jadi saat kamu difitnah dalam pekerjaan, ternyata kebenaran itu akan terungkap. Ternyata orang yang memfitnah kamu ini adalah si dia misalnya gitu kan, yang selama ini kamu gak nyangka kalau dia yang memfitnah kamu, tapi alhamdulillah setidaknya dari segi pekerjaan kamu bisa aman. Rahasia yang terbongkar itu bisa juga tentang pasangan kamu, ternyata ada sesuatu hal yang dia tutupi atau dia bohongin yang terungkap, bisa baik dan bisa buruk. Terus yang ketiga juga aku lihat dari rahasia terbongkar ini ada faktor lain juga ya gitu kan, yang misalnya ternyata rahasia terbongkar ini malah memberikan kamu efek positif, efek kenyamanan, efek baik yang membuat kamu alhamdulillah ya Allah, ternyata malah dengan rahasia ini saya bisa jadi lebih baik. Itu aku lihat dari batu aku. Terus aku juga lihat dari batu aku ya, ini ibarat kata ada ke arah connect dengan Tuhan. Artinya adalah
udah kita banyak berdoa aja, nggak usah terlalu bikin sesuatu hal yang negatif. Contohnya nih, apa yang namanya ya teman-teman, kayak misalnya maaf nih, udah biasa kehidupan julitin orang, udahlah gitu kan, nggak usah seperti itu, karena masing-masing orang punya kehidupan masing-masing. Seperti kita sendiri aja deh, kita mau nggak sih dijulitin orang? Pasti kan nggak mau ya. Nah, dibalik itu semua lah teman-teman harus koneksi dengan Tuhan adalah lebih kuatkan ibadah, lebih mau berdoa, lebih untuk kayak meminta sama Tuhan, apa yang harus saya ambil, langkah apa yang harus saya lakukan untuk pekerjaan ini, saya harus seperti apa ya Allah, saya harus bagaimana ya Allah. Nah, disinilah teman-teman harus berani mengungkapkan langkah-langkahnya teman-teman ya. Itu kalau aku lihat dari kartu aku, batu aku. Terus yang berikutnya di sini agak hati-hati ya teman-teman. Mau dalam hal apapun jangan gampang bercerita sama orang lain, karena belum tentu orang lain itu mau mendengarkan cerita kita. Karena yang aku lihat dari kartu aku di sini adalah ada duri. Duri itu luas ya. Duri itu bisa jadi orang yang apa ya? Orang yang mau menjelek-jelekan Mbak gitu kan, orang yang mau pansos, atau orang yang mau cari perhatian sama bos gitu. Jadi istilah kasarnya kalau aku lihat dari kartu aku, hati-hati ada duri, jangan gampang percaya sama orang, jangan gampang bercerita sama orang, fokuskan untuk diri sendiri. Artinya adalah fokuskan untuk diri sendiri itu adalah udah kamu sudah melakukan sesuatu hal yang baik, udah yang penting kamu baik, kamu tidak nyolek orang lain, kamu tidak nyubit orang lain. Terserah deh orang lain mau jadi duri kamu, mau nyubit kamu, itu urusannya dia, karena dia akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan. Istilah kasarnya seperti itu. Jadi nanti juga dapat karmanya sendiri atau pembalasan atas perbuatannya dia sendiri. Yang penting teman-teman tetap berbuat baik apapun yang terjadi. Terus aku juga lihat dari batu aku di sini, tetap ya jadi diri teman-teman sendiri, kesetiaan, terus udah gitu tetap mengalir seperti air, gak usah terlalu ngoyo. Bisa beli ya syukur, kalau belum bisa beli ya nabung gitu. Jangan sampai harus menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu karena gengsi semata gitu. Jadi ini tetap harus jadi diri sendiri, perbaiki diri, kesetiaannya tetap dijaga, sifat karakternya seperti mengikuti arus, gak usah terlalu ngoyo gitu. Terus aku lihat di sini ada kartu ketulusan, insya Allah tetap jadi orang yang baik dan tulus. Aku juga lihat dari batu aku di sini akan ada sebuah lembaran baru nih teman-teman. Lembaran baru, kisah baru, cerita baru. Apa sih lembaran baru itu? Yang pertama itu adalah kehidupan teman-teman lebih baik. Lebih baik dalam hal apa? Ekonomi. Berarti satu, teman-teman bisa dapat pekerjaan, atau pekerjaan yang sekarang ternyata teman-teman dia akan jadi karyawan tetap, atau pekerjaan sekarang ternyata teman-teman ada gambaran bisa naik posisi. Jadi insya Allah lembaran baru, kehidupan baru dari segi rezeki itu positif. Yang kedua, lembaran baru dari segi percintaan nih teman-teman. Dari teman-teman yang jomblo bisa punya pasangan, pacar. Dari teman-teman yang sudah punya pacar ada ke arah keseriusan, ke arah pertunangan, lamaran atau pernikahan. Dan yang sudah menikah nih ada gambaran ke arah kelahiran. Sorry teman-teman, kelahiran atau kehamilan. Jadi insya Allah aku lihat dari batu aku, lembaran baru ini positif, dan lembaran baru ini bisa memberikan efek yang sangat baik buat teman-teman. Sangat baiknya luas ya, yang tadi aku jelaskin. Yang jomblo bisa punya pacar, yang sudah punya pacar bisa punya bisa punya suami atau istri karena ada ke arah pertunangan atau lamaran atau pernikahan. Yang sudah menikah ada gambaran keturunan, entah nambah keturunan atau baru punya keturunan. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku lihatnya seperti itu. Dan dari segi pertumbuhan ekonomi juga baik, dari segi pertumbuhan anak-anak juga insya Allah nanti semua sehat, amin. Terus yang terakhir aku lihat di sini ada kartu profesionalisme dan leader. Aku sih baca positif ya teman-teman, bisa dapat dapat posisi baru, karena aku lihat dari batu aku tuh ada leader kan logikanya kan pemimpin ya gitu kan. Nah insya Allah teman-teman bisa naik posisi, punya jabatan, dan ada kartu profesional. Tetap lah ya teman-teman harus bisa bersikap profesional. Apa yang harus teman-teman lakukan, job desk teman-temannya itu apa, ikuti SOP perusahaan. Pokoknya profesionalisme teman-teman harus teman-teman tingkatkan, karena di situ ada efek baik, yaitu efek dimana teman-teman bisa naik posisi atau bisa dapat pangkat, amin ya robbal alamin. Itu kiranya teman-teman yang bisa aku lihat dari batu Mesir. Mohon maaf kalau misalnya ada penjelasan yang kurang, tapi memang kalau dari efek batu Mesir aku menjelaskan seperti ini. Jadi apa yang terlihat itu yang aku jelaskan, dan itu bisa menjadi sebuah wadah. Pasti teman-teman ada bertanya, Mbak Fit kok nggak keluar kartu usaha, kok nggak keluar kartu ini? Ya mungkin saya akan sedikit di sini juga antisipasi untuk teman-teman. Yang pertama itu hati-hati kalau misalnya nanti bawa kendaraan atau naik transportasi umum, mau darat, laut atau udara. Kalau teman-teman tidak feeling bawa kendaraan umum atau naik kendaraan sendiri, jangan dipaksain, takut ada apa-apa, keserempet atau diserempet. Dan kalau sudah mulai musim hujan, kalau hujan deras,
udah mulai banjir, genangan tinggi, pohon tumbang, jangan maksain diri di jalan takut apa-apa, takut ada apa-apa. Maksudnya takut ya amit-amit kena pohon tumbang lah, atau kebanjiran, motornya mogok dan sejenisnya seperti itu. Dan kalau untuk usaha, mungkin kalau aku membaca gambaran sih masih agak bagus untuk sesuatu hal yang berhubungan dengan hewan ternak ya, hewan ternak atau yang ditambak. Jadi kayak ayam, lele, kambing, sapi itu masih bagus. Misalnya mau buka geprekan atau ayam lamongan, atau apapun yang berhubungan dengan hewan ternak, insya Allah itu bagus. Oke teman-teman, itu yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya. Jangan lupa follow Instagram aku @empit_tarot. Silakan boleh tanya-tanya by DM atau WA. Di situ sudah aku lampirkan nomor WA. Dan satu lagi, jangan lupa pakai masker, bawa hand sanitizer, dan tetap jaga kesehatan diri kita sendiri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.